Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan website e-learning buatan kami yang kami beri nama QLearn. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Zidan Khalil Gibran, lalu ada Muhammad Ketsar Ali, dan juga Wiji Supekti. Untuk tech stack yang kami gunakan yaitu Bootstrap 5 untuk UI frameworks-nya. Untuk JavaScript library kami menggunakan Isotope untuk menghandle filtering dan sorting pada layout. Lalu ada Tiny Slider untuk menghandle sliding element. Lalu ada Light Gallery untuk menghandle galeri pada elemen image. Font script kami menggunakan Google Font API dan juga Font Awesome untuk menghandle icon. Dan web hostingnya kami menggunakan GitHub Pages. Website kami juga sudah mendukung PWA atau Progressive Web Apps yang dapat diinstal secara native. Instalasinya seperti ini, kita klik di pojok kanan address bar, lalu nanti akan muncul shortcut icon pada desktop, bisa kita klik akan muncul seperti ini. Untuk tampilan mobilnya sama, kita klik di pojok kanan atas pada browser, kita install apps, lalu akan muncul icon seperti aplikasi Android. Dan untuk custom page untuk offline-nya juga kami sudah buatkan, jadi bukan dinosaurus lagi seperti bawaan Google Chrome. Lalu lanjut kita kembali ke website. Karena kita sudah install, coba kita open seperti ini. Saat pertama kali load akan dimainkan background music seperti ini. Ini kami menggunakan tag audio untuk mengainkan musiknya. Dan kami atur dengan JavaScript untuk mengatur play pause dengan button di pojok kanan bawah ini. Oke, kita pause saja. Pada section pertama ada hero element. Oh ya, sebelum itu ada navbar di sini ya, untuk menampilkan link-link pada platform kami. Lalu section pertama ada hero element, ada dua button di sini. Jika kita klik explore course akan redirect ke halaman course. Lalu kita klik watch video akan muncul modal yang menampilkan iframe YouTube yang nantinya akan diisi untuk company profile video. Lalu section kedua ada 3 card di sini yang menampilkan keunggulan dari platform kami. Selanjutnya, section selanjutnya ada popular kategori, ada 4 learning path di sini yang ditampilkan seperti UI UX, web programming dan sebagainya. Lalu section selanjutnya ada trending course. Di sini menggunakan Tiny Slider untuk men-slide card-card yang ada di sini. Section selanjutnya all courses yang menampilkan seluruh course pada platform kami. Di sini kami menggunakan Isotope untuk filteringnya. Untuk menghandle filternya kami menggunakan Isotope. Jadi pada setiap card ini memiliki kategori yang sudah kami pasang. Dan nanti jika button di sini diklik, maka akan memfilter card di sini sesuai dengan kategori yang sudah tertera, sudah kita pasangkan pada card. Seperti kita klik desain, maka akan muncul konten-konten desain saja, dan coding, maka akan muncul konten atau kelas coding saja, art, dan sebagainya. Selanjutnya ada section untuk testimoni pengguna atau pelajar pada platform kami. Ini menggunakan Tiny Slider juga. Dan yang selanjutnya ada card yang cukup besar di sini berisi konten untuk call to action. Jika para pengunjung tertarik menggunakan platform kami, maka akan diarahkan ke button sign up di sini. Dan yang terakhir ada footer. Ya, kontennya selainnya footer biasa berisi link-link yang digunakan sebagai support untuk platform kami seperti help, about, produk, dan sebagainya. Oke,
Untuk selanjutnya halaman course akan dijelaskan oleh Mas Ketsar. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi ini merupakan halaman course, di mana di halaman ini terdapat beberapa komponen yang akan saya jelaskan. Komponen yang pertama yaitu carousel. Jadi di carousel ini setiap slide itu ada elemen yang merepresentasikan sebagai title untuk setiap slide yang dibuat menggunakan tag H1, kemudian ada deskripsi singkat untuk setiap slide ini yang dibuat menggunakan tag P, dan ada 2 buah elemen button yaitu explore course dan watch video, dimana ketika saya klik untuk button explore course itu dia akan menggulir ke bawah, dan ketika watch video ini diklik ada muncul sebuah pop-up box yang berisi video yang dapat user tonton. Kemudian di bagian yang berikutnya ada yang disebut sebagai search bar, di mana user bisa memasukkan inputan atau masukan tertentu untuk mencari course yang ingin dicari. Bisa itu berdasarkan course name ataupun teacher atau mentornya. Kemudian bagian yang berikutnya ada komponen untuk melakukan sorting course. Ini bisa berdasarkan name, rating, price. Kalau untuk name bisa secara ascending ataupun descending. Kalau ascending itu diurutkan dari yang abjad A sampai ke Z, kalau descending dari Z ke A. Kemudian dari harga tertinggi, harga terendah, kemudian penilaian terbaik dan penilaian terendah. Kemudian di sini ada beberapa tab yang dipresentasikan dalam bentuk button, di mana ini berfungsi untuk melakukan filter course berdasarkan kategori. Tab yang sedang aktif ini all course, oleh karena itu pada halaman ini yang tampil seluruh course dengan seluruh kategori yang ada. Ini ada desain, kemudian ada programming, kemudian ada manajemen. Misal salah satu saya klik yaitu manajemen, maka yang tampil hanya course yang berkaitan dengan manajemen. Begitu pula dengan desain, coding, dan juga dengan art. Kemudian pada komponen yang berikutnya yaitu pagination. Jadi pagination ini misalnya ketika di halaman ini yang ditampilkan itu hanya 5 card untuk course-nya. Ketika ada tambahan card baru, maka itu akan dimasuk ke dalam pagination yang berikutnya yaitu nomor 2. Selanjutnya masuk ke halaman detail dari course. Misal salah satu saya klik. Ya, di halaman ini ada beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu video player yang dibuat menggunakan tag iframe yang bisa user tonton. Kemudian di komponen yang berikutnya yaitu playlist. Jadi user bisa berpindah-pindah dari bagian yang ada di video ini dengan cepat. Misal saya klik yang audio and music, dan diperhatikan di sini yaitu masih awal ya. Masih 4 detik masuk ke menit ke-13. Jadi otomatis diarahkan ke menit tersebut. Kemudian di bagian course detail ini merupakan penjelasan lengkap dari materi course ini. Kemudian ada bagian untuk what will you learn, yang merupakan materi yang akan dibawakan yang ada di dalam video terkait, seperti audio and music, kemudian sisi libraries, circle burst, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian screenshot, ini merupakan gambar
dari studi kasus yang dibuat pada video tersebut. Ini bisa diklik, akan muncul sebuah preview image di mana user bisa melakukan rotasi gambar, bisa melakukan flip dari gambar tersebut baik itu secara horizontal ataupun secara vertikal, bisa melakukan zoom in, bisa di play juga, dan juga bisa di download. Kemudian bagian yang terakhir yaitu reviews. Jadi ini merupakan hasil testimoni yang pernah mengikuti kelas ini. Dan di sini ada sebuah button, misal ada lebih dari 2 peserta yang pernah mengikuti kelas ini, maka bisa dilihat lengkapnya dengan mengklik more reviews. Tapi karena di sini hanya 2, jadi yang ditampilkan hanya 2 peserta saja untuk testimoninya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Gibran dan Mas Ketsar. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Wiji Superti. Saya mahasiswa Unsia dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang program kami di bagian preaching, di mana preaching itu proses untuk menentukan harga yang tepat dalam suatu produk atau jasa. Ini merupakan salah satu komponen penting dalam strategi pemasaran suatu bisnis. Harga yang tepat dapat mempengaruhi permintaan atau pendapatan dan probabilitas perusahaan. Dalam preaching ini ada dua tab, yaitu 2 bulanan, sedangkan ada juga yang tahunan. Dalam tabel terdapat 5 tabel dalam preaching ini, yaitu ada fitur basic, kemudian ada fitur advance, kemudian ada expert, dan selanjutnya ada legend. Dari keempat fitur ini terdapat harga yang berbeda-beda, yaitu di paket basicnya, yaitu setiap bulannya dengan harga 4,99 US dollar, sedangkan untuk yang paket advance-nya setiap bulannya mendapatkan 9,99 US dollar. Kemudian untuk yang paket expert dalam setiap bulannya yaitu 14,99 US dollar, sedangkan untuk yang legend itu dengan harga 24,99 US dollar. Itu untuk yang paket 1 bulan. Untuk yang setiap tahun, untuk yang basic yaitu 54,99 US dollar, sedangkan untuk yang advance yaitu 109,99 US dollar, sedangkan yang untuk expert yaitu 169,99 US dollar, sedangkan untuk yang paket legend yaitu 249,99 US dollar. Dari keempat paket ini itu ada masing-masing mendapatkan fasilitas yang berbeda, dari yang basic sampai ke yang legend. Untuk yang basic sendiri yaitu hanya akan mendapatkan paket akses dalam 30 hari, kemudian mendapatkan forum belajar. Untuk yang advance yaitu mendapatkan paket belajar 30 hari, selanjutnya mendapatkan forum belajar, dan yang ketiga yaitu mendapatkan sertifikat. Untuk yang expert yaitu mendapatkan forum belajar dalam 30 hari, kemudian mendapatkan akses dalam 30 hari, kemudian mendapatkan forum belajar, selanjutnya mendapatkan sertifikat, dan yang keempat yaitu mendapatkan mentor pribadi. Untuk yang legend itu paket yang terkomplit, jadi dimana di sini masing-masing fasilitas itu kita mendapatkan. Selanjutnya untuk yang select plan ini untuk memilih di antara paket yang mungkin dari rekan-rekan dapat memilih di salah satunya, yaitu dengan menekan tombol select plan.
Selanjutnya dari saya akan sedikit menjelaskan lagi tentang help, di mana help itu sebuah bantuan website ya, dalam elemen penting yang sangat dirancang untuk membantu pengguna dalam memahami dan cara menggunakan situs tersebut dan mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi. Dalam help ini dari pengunjung bisa mengisikan pertanyaan di sini, berbagai macam pertanyaan, terus kemudian dapat mengisikan nama, kemudian dapat mengisikan email address, kemudian nomor telepon, selanjutnya subjek, yang terakhir yaitu ada pesan. Setelah mengisi pesan, pengunjung bisa dapat langsung mengirim pesan dengan tombol klik message. Demikian dari saya tentang Printing dan help. Selanjutnya kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.